Hai, perkenalkan kami dari PR16 ingin menjelaskan kuis 2 yaitu praktikum pemrograman visual. Saya Teresia Olivia Simanjuntak dengan NIM 12S25029 dan teman saya. Saya Andra Bonaran Stungkir dengan NIM 12S25026. Nah, di sini kami akan menjelaskan 5 soal yang ada pada soal praktikum kali ini. Nah, yang soal pertama itu adalah analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat. Yang menjadi narasinya adalah sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu dalam derajat Celcius. Namun ada banyak kemungkinan data korup. Nah, tugasnya adalah yang pertama itu membaca tepat 30 data suhu ke dalam array. Yang kedua ada validasi di mana suhu harus dalam range minus 50 sampai pada suhu 150. Yang selanjutnya ada input bukan angka sama dengan invalid. Nah, yang selanjutnya itu yang nomor 3 ada tugas hitung di mana kita harus mencari nilai rata-rata, nilai maksimum, dan yang terakhir adalah nilai minimum. Lalu tugas yang keempat adalah jika satu saja data invalid, maka tampilkan pesan error dan hentikan program. Nah, di sini ada prototype atau fungsi wajib. Nah, di soal kali ini kita menggunakan fungsi. Nah, itu ada 4 fungsi. Nah, untuk contoh inputnya itu yang tadi sesuai dengan soal ada kita harus membuat array 30, maka akan menerima 30 suhu yang yaitu ada 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, 35, 25. Nah, untuk outputnya di mana didapat rata-ratanya 36,33, minimumnya 7,00, maksimumnya adalah 110,00. Jika ada nilai invalid, maka error data sensor tidak valid. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan logaritma untuk soal yang pertama. Nah, di sini untuk mainnya, pertama-tama kami akan mendeklar variabel data sensor dengan tipe data real array dengan indeks 30. Yang selanjutnya kami mendeklar variabel invalid ditemukan dengan tipe data boolean. Nah, yang selanjutnya kami mendeklar i dengan tipe data integer. Yang selanjutnya kami mengassign invalid ditemukan sama dengan false. Yang selanjutnya kami akan menggunakan looping di mana kami membuat looping for dengan variabel i, start value-nya adalah 0 dan end value-nya adalah 29. Nah, di sini kami di dalam loopingannya kami menginput data sensor dengan indeks i. Lalu kami membuat branching di mana validate data sensor dengan indeks i sama dengan 0. Jika benar, maka kami mengassign invalid ditemukan sama dengan true. Nah, setelah selesai dari loopingan, kami membuat branching lagi di mana invalid ditemukan sama dengan true. Jika benar, kami membuat outputnya dengan string error data sensor tidak valid, dan yang jika false akan di-outputkan rata-rata dan cari rata data sensor, lalu output minimum dan output maksimum. Di sini aku akan menjelaskan function untuk mencari validasinya. Nah, di sini yang pertama kami membuat function di mana function name-nya adalah validate dan parametersnya adalah value dengan tipe data real. Di sini kami menggunakan return type-nya itu integer dan return variabelnya adalah validasi. Nah, pertama-tama kami mendeklar validasi dengan tipe data integer. Lalu di sini kami membuat branching
di mana promnya itu adalah value lebih besar sama dengan negatif 50,0 dan value lebih kecil sama dengan 150. Jika benar, kami mengassign validasi sama dengan 1, dan jika salah, kami mengassign validasi sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya kami akan menjelaskan function untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini pertama-tama kami akan membuat function dengan function name-nya adalah cari rata dan dengan memiliki parameter array R di mana tipe datanya adalah real. Lalu yang kedua parameternya adalah n dengan tipe data integer. Return type-nya itu adalah real dan return variable-nya adalah total. Selanjutnya kami mendeclare total dengan tipe data real, lalu kami mendeclare i dengan tipe data integer, dan selanjutnya kami mengassign total sama dengan 0. Selanjutnya kami membuat loopingan di mana kami memakai loopingan for, dan di sini kami variabelnya adalah i, start value-nya adalah 0 dan end value-nya adalah n dikurang 1. Selanjutnya di dalam loopingannya kami mengassign total sama dengan total ditambah r index i. Nah, selanjutnya setelah selesai kami mengassign total sama dengan total per n. Yang selanjutnya kami akan menjelaskan function untuk mencari nilai minimum. Nah, di sini kami membuat function name-nya adalah cari minimum, di mana parameternya adalah R dengan tipe data real array. Nah, selanjutnya kami membuat parameter dengan variable n dengan tipe data integer dan return type-nya adalah real dan return variable-nya adalah min value. Pertama-tama kami mendeclare min value dengan tipe data real, selanjutnya kami mendeclare i dengan tipe data integer, dan selanjutnya kami mengassign min value sama dengan r dengan index 0. Selanjutnya kami membuat loopingan di mana kami memakai loopingan for dengan variabel i, start value-nya adalah 1 dan end value-nya adalah n dikurang 1. Jika benar, di sini kami membuat branching di mana r pada index i lebih kecil sama dengan min value. Jika benar, maka kami mengassign min value sama dengan r index i. Yang selanjutnya di sini kami akan menjelaskan untuk function mencari nilai max. Oke. Yang pertama-tama kami membuat function name-nya adalah cari max dengan parameter R dengan tipe data real array dan n dengan tipe data integer. Return type-nya adalah real dan return variable-nya adalah maksimum. Yang pertama-tama kami mendeclare maksimum dengan tipe data real dan i dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya kami mengassign maksimum sama dengan r index 0. Selanjutnya kami membuat loopingan dengan for di mana variabelnya adalah i, start value-nya adalah 1 dan end value-nya adalah n dikurang 1. Nah, selanjutnya kami membuat branching di mana r index i lebih besar maksimum, dan jika benar maka kami mengassign maksimum sama dengan r index i. Selanjutnya kami akan mencoba untuk mengeran soal program yang kami buat untuk menyelesaikan soal nomor 1. Nah, di sini contoh inputnya adalah 25, 27, wih, itu ini teman Del. Enggak. Apa itu? Kan ini ya lo teman Del, nam lo. Kau pencet batu tadi.
nanti crop ya. Di sini kami akan memasukkan contoh input dari soal. Yang pertama adalah 25, 27. Ulang dulu. Fukaimu. Coba. Udah. Di sini kami akan menginput contoh yang ada pada soal. Yang pertama adalah 25, 27, Ini ada yang dari sigap kan? 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 5 ya, 75, 65, 55, 45, 35, dan yang terakhir 25. Nah, di sini program akan mengeluarkan expected outputnya, yaitu ada 3 rata-rata, minimum, dan maksimum. Nah, untuk rata-rata kami mendapat 38,36. Ini setelah kami hitung manual, mungkin ada kesalahan penghitungan pada soal. Jadi yang benar itu rata-ratanya adalah 38,36. Nah, minimumnya sama, yaitu 7, dan maksimumnya adalah 110. Untuk soal nomor 2, itu dengan judul Sistem Booking Ruang Lab dengan Array dan Validasi. Dengan narasi soal, program pemesanan ruang lab menggunakan array untuk menyimpan jadwal 24 jam per hari dengan indeks dari 0 sampai 23. Tugasnya untuk yang pertama membaca jumlah booking end. Yang kedua, untuk step booking, user memasukkan yang pertama jam dari 0 sampai 23 sesuai dengan indeksnya, lalu nama pemesan. Baru yang ketiga ada validasi, yaitu yang pertama jam di luar range itu ditolak, slot yang sudah di booking itu ditolak. Yang keempat ada data valid disimpan ke array of struct. Nah, strukturnya sebagai berikut, yaitu ada struct booking, yaitu ada integer hour dan karakter name sebanyak 50. Lalu fungsi wajibnya ada integer valid hour, lalu ada integer untuk duplikasi dan untuk menghitung jamnya. Contoh soalnya yaitu user menginput jumlah n-nya itu bookingannya itu 3, lalu terdiri dari 10 baru nama pemesan, jam 10 Budi, lalu yang 25 Susi, lalu expected outputnya yaitu adalah booking gagal jam sudah terisi, lalu booking gagal jam tidak valid, lalu booking berhasil, baru jam dan nama pemesan. Untuk program yang kami buat seperti berikut. Kami membuat suatu declare pertama-tama, yaitu integer hours, variable hours, dan names dengan tipe data integer array dengan array size itu 100. Lalu kami selanjutnya kami mendeclare variable count valid, n, i, dan inp hour, itu kepanjangan itu kependekan dari input hour dengan tipe data integer. Lalu kami mendeclare untuk inp name dengan tipe data string. Lalu kami mengassign count valid sama dengan 0. Lalu kami membuat sini input n yang akan dimasukkan ke duplikan for ini. Nah, kami membuat duplikan for pertama-tama dengan variable i, start value-nya itu 1 sampai n. Dalam duplikan for ini kami membuat input inp name, lalu kami membuat suatu branching dengan di dalamnya itu ada function, itu function is valid hour,
dengan int hour. Nah, untuk fungsinya seperti berikut. Fungsi namanya is valid hour dengan parameter integer hour, return type-nya boolean dan return variable-nya itu is valid. Nah, kami mendeclare di sini yaitu variable is valid untuk menampung hasil dari function ini dengan tipe data boolean. Lalu kami membuat suatu branching di sini yaitu hour lebih besar atau sama dengan 0 dan hour lebih kecil atau sama dengan 23. Jika benar, kami mengassign di sini is valid sama dengan true dan jika salah is valid sama dengan false. Nah, hasil yang dibawa oleh function tersebut diperiksa di branching ini. Jika benar, diperiksa lagi apakah data tersebut duplikat atau tidak dengan branching yang di dalamnya ada function is duplicate dengan int hour, hours, dan count valid. Nah, fungsinya seperti berikut dengan function name is duplicate dengan parameter integer hour, integer array current r, dan integer total data dengan return type-nya boolean dan return variable-nya is found. Nah, pertama-tama kami mengassign is found yaitu sama dengan false, lalu integernya itu lalu mendeclare class dengan tipe data integer, lalu loopingan for kami buat loopingan for dengan k sama dengan 0 to n kurang 1. Di dalam loopingan for kami membuat branching dengan air hours dalam indeks k sama dengan check hour. Jika benar, kami buat assign is found sama dengan true. Nah, hasil tersebut akan diperiksa di branching ini. Nah, jika benar, akan keluar output booking gagal, jam sudah terisi karena dia itu datanya duplikat. Nah, jika salah, kami mengassign di sini hours dalam indeks count valid sama dengan int hour. Lalu kami assign lagi names dalam indeks count valid sama dengan int name. Lalu akan keluar output berupa booking berhasil. Lalu akan tampilkan data int hour dan int name. Lalu kami mengassign count valid sama dengan count valid tambah 1. Programnya ketika jalan akan seperti berikut. Yang pertama kita menginput n-nya itu 3, lalu 10 untuk jamnya, baru jam 10. Nah, untuk namanya itu ada nama pemesan itu Andi. Nah, akan tertampil booking berhasil 10 Andi seperti pada output yang diminta. Lalu yang kedua itu adalah input hour, jam lagi yaitu jam 10, lalu nama pemesannya itu Budi. Akan keluar booking gagal, jam sudah terisi. Nah, kebetulan si Andi teman. Lalu yang ketiga ada jam 25, lalu nama pesannya Susi. Akan keluar output seperti booking gagal, jam tidak valid. Lalu dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan soal nomor 3, di mana sistem kompresi array atau run length encoding. Narasinya adalah implementasi kompresi array integer menggunakan run length encoding atau RLE. Tugasnya adalah baca n, yang kedua baca array integer, dan yang ketiga ada validasi di mana tidak boleh kosong dan integer dalam range min 1000 sampai 1000. Yang keempat adalah output dalam format value count. Fungsi wajibnya adalah integer validate atau integer value dan void compress atau integer r, integer n. Contoh inputnya adalah 9, 5, 5, 5, min 2, min 2, 10, 10, 10, 10. Expected outputnya adalah 5, 3, min 2, 2, 10, 4. Nah, di sini kami akan menjelaskan untuk ininya, untuk algoritma yang telah kami buat. Di sini yang pertama-tama kami mendeclare variable n, i, dan val untuk value dengan tipe data integer. Yang kedua kami mendeclare data r dengan tipe data integer array dengan indeks 10. Selanjutnya kami membuat
string yang dikeluarkan oleh output, yaitu masukkan jumlah data ke n, lalu kami input n, dan selanjutnya kami mengoutputkan string masukkan nilai array. Nah, selanjutnya kami memakai looping for, di mana promnya adalah i 0 to n dikurang 1. Nah, di dalam loopingan ini kami akan menginput file atau value-nya. Lalu di sini kami membuat branching, di mana jika validate atau dengan value-nya benar, maka kami mengesainnya data r dengan indeks i sama dengan value. Nah, jika salah, maka akan keluar output error, di mana integer harus min 1000 sampai dengan 1000. Di sini juga kami menggunakan break supaya program kami tidak error. Nah, di sini kami lakukan call, di mana fungsinya adalah compress data rn. Sini. Nah, yang pertama kali itu kami membuat function name-nya itu adalah compress dengan parameter r tipe datanya integer dan n tipe datanya integer. Return type-nya itu ada. Selanjutnya kami mendeclare i count sama current val value dengan tipe data integer. Selanjutnya kami membuat branching, di mana jika n lebih besar dari 0, jika itu benar, maka kami mengassign current value-nya yaitu sama dengan r index 0. Lalu kami mengassign count-nya itu sama dengan 1, dan di sini kami membuat loopingan lagi, di mana i sama dengan 1 to n dikurang 1. Selanjutnya di dalam loopingan itu kami membuat branching lagi, di mana r index i sama dengan current value, dan jika benar itu kami mengassign count sama dengan count plus 1. Nah, jika salah akan keluar output current val dan current val-nya serta count-nya. Lalu kami mengassign current val sama dengan r dengan indeks i, lalu kami mengassign count sama dengan 1. Nah, untuk akhirnya kami akan membuat output current val dan count. Selanjutnya saya akan menjelaskan function di validate-nya, di mana kami membuat function name-nya itu adalah validate, di mana parametersnya adalah integer val, dan return type-nya itu boolean, dan return variable-nya itu adalah valid. Lalu kami membuat branching, di mana jika value-nya lebih besar sama dengan min 1000 dan value-nya lebih kecil sama dengan 1000, dan jika pernyataan itu benar, maka kami mengassign validation-nya itu sama dengan true, dan jika salah, kami mengassign validation-nya sama dengan false. Di sini kami akan mencoba mengerun program kami sesuai dengan input yang contoh input yang diberikan, di mana jumlah ini itu ada 9, lalu nilai array-nya adalah 5, 5, 5, min 2, 10, 10, 10, 10. Nah, di sini akan keluar expected output yang seperti ada pada soal sudah sama persis. Terima kasih. Lalu untuk soal selanjutnya itu soal nomor 4. Soal nomor 4 berupa manajemen ring buffer untuk data suhu. Nah, narasi soalnya berupa ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Dengan tugasnya yaitu yang pertama terima input suhu berulang, yang kedua setiap input itu masukkan ke buffer, lalu jika penuh geser elemen lama keluar. Lalu yang ketiga ada validasi range suhu 0 sampai 100. Lalu yang keempat setelah setiap input tampilkan buffer ditambah dengan rata-rata. Nah, fungsi wajibnya ada void add, lalu ada float get average. Nah, contoh inputnya itu seperti berikut, ada 15, 20, 25, 30, 110, dan 40 jadi input, lalu akan ada keluar
buffernya itu 15 dan rata-ratanya 15. Nah, lalu ada outputnya berupa error suhu di luar range. Nah, untuk soalnya untuk programnya akan buat adalah sebagai berikut. Yang pertama kami membuat declare seperti biasa, yaitu declare buffer, variable buffer dengan tipe data real array dengan real size itu dengan array size nya itu 10. Lalu kami mendeclare variable count dengan tipe data integer, mendeclare input val dengan tipe data real, dan mendeclare i dengan tipe data integer. Lalu kami mengassign count sama dengan 0, lalu membuat loopingan do while, dimana jika true loopingan while, jika dia true maka akan looping berupa, dalam looping itu ada input val. Lalu setelah di input akan diperiksa apakah input valnya itu variable input valnya itu sama dengan min 99. Jika true maka dia akan langsung ke n. Nah, jika salah, dia akan diperiksa lagi apakah input valnya itu lebih kecil dari 0, lalu input valnya itu lebih besar dari 100. Jika benar, maka akan keluar output berupa error suhu di luar range. Jika salah, akan dipanggil sebuah function berupa function add dengan buffer count dan input val. Nah, untuk functionnya berupa berikut. Dengan function name-nya itu add dan parameter real array buffer, integer count, dan real val, dan tidak ada return type-nya. Di declare integer i, lalu diperiksa maka count-nya itu lebih kecil dari 10. Jika benar, akan desain buffer dengan index count yaitu sama dengan val. Jika salah, akan masuk ke loopingan for dengan variable i sama dengan 0 to 8. Lalu di dalam loopingannya itu ada sebuah assign berupa buffer dalam indeks i sama dengan buffer dalam indeks i tambah 1. Lalu selesai dari loopingan itu, kami memasang lagi buffer dengan indeks 9 sama dengan val. Nah, data tersebut akan dilanjut diperiksa apakah count-nya itu lebih kecil dari 10. Jika lebih kecil dari 10, maka akan disalin lagi count-nya itu sama dengan count tambah 1. Nah, setelah itu akan keluar output berupa buffernya itu sekian. Lalu diperiksa lagi, kami buat loopingan for dengan variable i dari 0 menuju count kurang 1. Nah, dalam loopingan for itu akan keluar output buffer dalam indeks i. Lalu selesai dari loopingan for akan keluar output seperti ini. Lalu ada output rata-rata dengan data yang dikelola di function get average dengan buffer dan count. Nah, untuk fungsinya seperti berikut, dengan function name itu get average dan parameternya real array buffer dan integer count, dengan return type-nya real dan return variable avg. Nah, pertama kami mendeclare untuk tempat untuk returnnya yaitu real average avg, lalu ada real sum dan integer i. Lalu kami mengassign sumnya sama dengan 0, lalu dicek apakah countnya itu lebih kecil dari 0. Jika benar, kami membuat suatu loopingan for di sini dari i sama dengan 0 to count kurang 1. Lalu di dalam loopingan ini kami mengassign sum sama dengan sum tambah buffer dalam indeks i. Lalu selesai dari loopingan for-nya itu kami mengassign avg sama dengan sum dibagi count. Lalu jika count-nya itu tidak lebih besar daripada 0, kami membuat assign di sini avg sama dengan 0. Selesai dari output di sini, lalu akan lanjut ke n. Nah, untuk ketika jalan programnya akan seperti ini. Masukkan input berupa 15, 20, 25, 30, 110, 40,
40. Nah, seperti pada yang diminati soal, nah jika kita menginput 15, buffernya 15 dan rata-ratanya 15. Jika diinput 20, buffernya 15 dan 20 dan rata-ratanya itu dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah data yang tadi, jumlah data yang diinput. Lalu begitu juga dengan seterusnya. Nah, jika kita menginputnya 110, maka sudah di luar range suhunya. Lalu jika kita tambah lagi suhunya itu 40, nah akan diinput lagi 15, 20, 25, 30 dan 40, tapi tidak mengoutput lagi rata-ratanya. Selanjutnya nomor 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya soal nomor 5 itu adalah validasi form pendaftaran dengan array error collector. Nah, di sini tuh narasinya adalah simulasi form pendaftaran, semua error disimpan dalam array string 2D. Nah, inputnya ada nama, unsur, umur, yaitu string harus dikonversi, lalu email. Validasinya adalah nama minimal 3 karakter, umur bilangan bulat 17-65, email mengandung dan dot, dan selanjutnya jika ada error maka tampilkan semua error dan hentikan. Fungsi wajibnya ada 3, yaitu integer validate name, yang kedua integer validate age, dan yang ketiga adalah integer validate email. Contoh inputnya itu misalnya abc, nd@gmail.com. Expected outputnya itu adalah nama minimal 3 karakter, umur harus berupa angka, email tidak valid. Nah, kami akan menjelaskan untuk programnya. Nah, di sini kami mendeklar nama dengan tipe data string, age str dengan tipe data string, lalu email dengan tipe data string, lalu error dengan tipe data string array dengan size 5, lalu selanjutnya kami mendeklar rcount dengan tipe data integer, dan selanjutnya kami mendeklar i dengan tipe data integer, dan kami mengassign rcount sama dengan 0. Lalu kami mengoutputkan untuk perintah kepada si user, yaitu output masukkan nama, lalu kami membuat input name, lalu output masukkan umur, lalu kami menginput age str, lalu output masukkan email, lalu kami menginput email. Nah, selanjutnya kami di sini membuat branching di mana jika len name lebih kecil dari 3, ini adalah maksudnya karakter namanya lebih kecil dari 3. Jika itu benar, maka akan keluar di mana di assign error rcount sama dengan nama minimal 3 karakter. Lalu di sini kami mengassign lagi rcount sama dengan rcount tambah 1. Lalu selanjutnya kami membuat validate age dengan age str sama dengan false, di mana jika benar ini error atau encount sama dengan umur harus angka 17-65 atau range-nya 17-65. Lalu selanjutnya kami mengassign rcount di mana sama dengan rcount tambah 1. Yang selanjutnya kami membuat branching ini untuk memvalidate emailnya jika salah, dan jika benar maka error encount sama dengan email tidak valid. Lalu kami mengassign rcount sama dengan rcount tambah 1. Nah, di sini kami membuat branching lagi di mana rcount lebih besar dari 0. Jika benar akan keluar output error. Lalu di sini kami membuat loopingan lagi dengan looping for, di mana variabelnya adalah i, start value-nya adalah 0, dan end value-nya adalah rcount dikurang 1. Dan di dalam loopingan itu kami membuat output error dengan indeks i. Lalu jika prom yang ini salah, maka akan output pendaftaran berhasil. Nah, untuk functionnya, yang pertama ini saya akan menjelaskan untuk validate
age-nya, yaitu dengan menggunakan dengan function name-nya validate_age dan parameternya adalah string s dengan return type boolean dan return variable-nya adalah valid. Di sini kami mendeklar valid dengan tipe data boolean, i dengan integer, c dengan string, isnum dengan tipe data boolean, val dengan tipe data integer. Lalu kami mengassign untuk isnumnya sama dengan true. Nah, selanjutnya kami akan membuat loopingan for i sama dengan 0 to length s dikurang 1. Lalu kami mengassign c sama dengan karakter s, i. Lalu di sini kami akan membuat branching di mana c lebih besar sama dengan 0 dan c lebih kecil dari 9. Jika itu salah, isnum sama dengan false. Nah, selanjutnya akan berlanjut ke sini. Kami membuat branching isnum di mana jika itu true maka akan kami mengassign value sama dengan kalau integer s. Lalu kami membuat branching lagi di mana value-nya lebih besar 17 dan value-nya lebih besar sama dengan 65. Jika itu benar, valid sama dengan true, dan jika itu salah, valid sama dengan false. Nah, jika isnumnya ini false, maka kami mengassign valid sama dengan false. Selanjutnya, untuk function memvalidasi emailnya, kami membuat function dengan function name-nya validate email dengan parameter string s dengan return type boolean dan return variable valid. Di sini kami membuat declare untuk variabel-variabelnya, di mana valid adalah tipe datanya boolean, has at boolean, has dot boolean, ini maksudnya has at, ini dot atau titiknya, i sebagai tipe data integer, c string. Lalu kami mengassign untuk has at-nya itu sama dengan false dan has dot-nya itu sama dengan false juga. Lalu kami membuat loopingan di mana kami menggunakan looping for di mana i sama dengan 0 to length s dikurang 1. Lalu di sini kami mengassign c sama dengan char s, i. Lalu kami membuat branching di mana c sama dengan add. Jika benar, maka add-nya yang tadi itu true. Selanjutnya, kami membuat branching lagi, di mana c sama dengan dot atau titik tadi. Jika true, maka has dot sama dengan true. Ya, selanjutnya, jika loopingannya sudah selesai, maka validation atau validnya sama dengan has add dan has dot. Selanjutnya, untuk menyamakan hasil program kami mencoba mengerunnya dan kami masukkan input yang sudah dibuat pada contoh. Nah, yang pertama untuk memasukkan nama kami membuat A, lalu umur ABC, dan emailnya andi.gmail.com andi.gmail.com. Oke, nah di sini kan tidak sesuai dengan peraturannya tadi, di mana tadi pada narasinya itu dijelaskan bahwa namanya itu harus terdiri dari 3 karakter. Nah, yang dimasukkan oleh user itu adalah hanya ada 1 karakter. Nah, jadi outputnya akan keluar error. Akan dijelaskan nama minimal 3 karakter. Yang kedua itu adalah umur. Nah, di soal diminta untuk memasukkan umur itu range-nya itu 17 sampai 65, namun di sini dimasukkan string atau ABC. Maka umur harus angka, yaitu 17 sampai 65. Nah, yang ketiga itu ada email. Di sini error karena pada email tidak menggunakan add. Jadi email tidak valid. Baik. Jadi sekian penjelasan 5 soal dari kuis 2 praktikum yang dapat kami jelaskan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.